Ini ada nomor peserta Ibu, PPG-nya 2015 0311 0260. Untuk NIM PPG-nya 2237062100022. Ini nomor KTP, terus nama lengkapnya Ihyani Thoibah, tempat tanggal lahirnya Tangerang 26 Mei 1989. Alamat tinggal Ibu di Kampung Asem, Cikuda, Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Untuk nama orang tua, nama ayahnya Bapak Muhammad Samsudin dan ibunya Empi Sepia. Program studi yang Ibu lagi jalankan itu untuk pendidikan matematika di Perguruan Tinggi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini Ibu melaksanakan ujian praktik mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran matematika hari Selasa, tanggal 19 Juli 2021. Pada kelas 11 TKJ 1, guru memberikan materi penjumlahan matriks di Google Classroom. Guru menyampaikan salam dan menanyakan kabar serta memberikan semangat dan nasihat agar selalu menjaga kesehatan di masa pandemi. Guru memberikan bahan ajar, media pembelajaran, dan link Google Meet. Peserta didik mengisi nama dan kelas di kolom absensi. Peserta didik mengisi nama dan kelas di kolom chat classroom. Guru memberikan permasalahan di LKPD dan bahan ajar. Guru membuat kelompok 1, 2, dan 3 agar siswa dapat berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan di LKPD. Tahap pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Guru memberikan permasalahan di LKPD. Selanjutnya, guru mengorganisasikan peserta didik dengan memberikan pertanyaan mengenai permasalahan yang ada di LKPD. Si peserta didik dapat menghubungkan materi di bahan ajar dengan permasalahan yang ada di LKPD tentang penjumlahan matriks. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Guru memberikan pertanyaan yang bisa memberikan informasi kepada peserta didik dalam menyelesaikan LKPD. Setelah selesai mengerjakan LKPD, masing-masing kelompok mengumpulkan hasil dari LKPD kelompoknya. Setelah itu, siswa masuk ke Google Meet untuk melaksanakan pembelajaran di Google Meet. Siswa klik gabung untuk mengikuti pembelajaran di Google Meet. Soal penjumlahan matriks dikerjakan ketika siswa melaksanakan Google Meet.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran matematika hari ini Selasa 19 Juli 2021 dengan kelas 11 TKJ 1 untuk materi penjumlahan matriks. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan Resya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai. Terima kasih ya Resya sudah memimpin doa. Sehat semuanya enggak ini? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi di masa pandemi ini, apalagi masa sekarang ya banyak orang-orang yang sakit. Nah, tetap semangat kalian yang masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang untuk belajar ya. Kita tetap bisa belajar asalkan mungkin kalian itu harus lebih ditingkatkan lagi kemandiriannya ya. Nah, untuk di masa pandemi ini, jika kalian ada yang belum paham, mungkin kalian misalnya WA gurunya atau bertanya di classroom atau kebanyakan belajar kelompok mungkin yang rumahnya berdekatan. Materi matriks ya, sebetulnya itu kalian sudah mempelajari sebelumnya ya. Untuk matriks itu biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk yang sudah hadir dalam pembelajaran matematika hari ini. Ibu harapkan kalian bisa mengikuti dengan baik dan Ibu juga bisa menjelaskan materi dengan baik. Nah, yang pertama itu adalah penjumlahan matriks ya. Penjumlahan matriks itu ada kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Nah, yang keduanya itu kompetensi dasar keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks ya. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama itu kalian untuk pengetahuannya itu menentukan hasil operasi penjumlahan pada matriks. Untuk keterampilan, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan pada matriks. Tujuan pembelajaran adalah melalui pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik atau kalian dapat menerapkan operasi penjumlahan matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks secara tepat dan mandiri ya. Karena memang ini di masa pandemi, jadi kalian harus belajar dengan mandiri ya. Operasi penjumlahan matriks. Sebelum ke materi penjumlahan matriks, Ibu memiliki gambar. Nah, kira-kira ini gambar apa? Siapa yang bisa jawab? Gambar apa ini? Jajanan. Jajanan di mana ini? Indomaret. Nah, ini Ibu kasih gambar. Di sini ada apa aja selain gambar jajanan? Harga, Bu. Iya, harga ya. Di situ ada harga sama nama makanan atau nama merek makanannya ya. Nah, untuk yang kedua itu karena sekolah kita dekat dengan stasiun. Stasiun apa? Daru. Yang Daru. Ya, biasanya itu kita kalau mau naik kereta itu biasanya lihat jadwal ya. Kebetulan kalau kereta itu mulainya dari Tanah Abang, biasanya kalau untuk arah Daru itu ada yang namanya Rangkas
Bitung ya. Pernah naik kereta? Pernah, Bu. Iya. Kalau misalnya kalian suka lihat jadwal keberangkatan tidak di stasiun? Sebelum jam 2:30 harus sudah ada di stasiun. Misalnya kan seperti itu ya. Nah, dari sini kalian tinggal melihat bahwa ini ada jadwal berangkat, ada tujuannya ke Rangkas Bitung. Kalau stasiunnya tidak diberi jadwal, kalian akan tahu tidak jadwal-jadwal kereta itu? Enggak. Yang hasil analisis gambar. Untuk yang pertama itu kalian bisa melihat macam-macam makanan ya, lengkap. Ada nama dan harganya ya. Nah, bentuk tersebut itu akan memudahkan kalian memilih makanan dan juga harganya ya. Kalau ini kalian sebut apa? Biasanya bentuk apa ini? Tabel. Tabel, ya, betul. Untuk yang gambar stimulus 1, ini sebenarnya bentuk tabel juga, cuma disederhanakan ya, menjadi rak-rak gitu ya, rak-rak makanan gitu. Nah, untuk yang kedua juga dalam bentuk tabel. Nah, apa hubungannya dengan matriks? Misalnya matriks itu, tabel ini disederhanakan lagi bentuknya, jadi yang garis-garis tadi. Nah, untuk lebih kalian memahami materi yang sebelumnya, matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom. Sama ya seperti tabel, tabel juga ada baris, ada kolom ya. Nah, matriks itu diberi tanda kurung ya. Nah, bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks itu disebut elemen matriks. Nah, matriksnya digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data ya, sehingga mudah untuk diolah. Materi penjumlahan matriks di sini ada contoh jumlah penjualan mobil jenis A, B, dan C dengan harga jual masing-masing. Di dalam tabel ada jenis mobil, ada harga mobil, ada jumlah penjualan tiap kota. Nah, ini dibuat tabel untuk matriks harga mobil. Tabelnya 146, 275, 528. Kalau matriks jumlah penjualan, ya itu ada di kota P 234, 45, 51. Di kota Q 56, 36, 32. Di kota R 41, 37, 46. Jadi yang tabel garis-garis ini hilang diganti menjadi tanda kurung. Untuk penjumlahan matriks, Paham, Bu. sesuai kolomnya, sesuai barisnya. 41, 37, 46. Ya, begitu caranya ya. Jadi memasukkannya sesuai dengan angka-angka yang baris dan kolomnya. Nah, untuk penjumlahannya 34, 56, 41. Di sini 34, 56, berarti di sini ada angkanya berapa? Coba Isra ada suaranya Isra? Ya, Bu. Nah, Isra ini isinya berapa? Habis 34, 56, selanjutnya 41, berapa? Bu. 41. Iya, betul. 41. Sudah ya Isra, terima kasih. Nah, yang lainnya ada hasil, tolong diisi ini berapa setelah 34, di bawahnya ada angka berapa di sini? 45, Bu. 45, betul. 36, Bu. 36. Nah, di sini selanjutnya berapa? 37, Bu. 37. Nah, sudah Sisil, terima kasih ya. Amel? Iya, Bu. Ada ya. Amel, tolong
diisi, ini angkanya berapa? 51. 51. Nah, untuk yang ini berapa, Amel? 32, Bu. 32. Kalau yang ini berapa? 46. 46. Ya, terima kasih Amel ya. Nah, setelah kalian dapatkan angka-angka penjumlahannya itu, kalian jumlahkan 34 ditambah 56 ditambah 41. Ayo coba hitung dulu. 131, Bu. Iya, betul. Berapa yang keduanya? Yang kedua 118, Bu. 118. 129, Bu. Iya, 129. Nah, bagaimana yang lain? Ini betul atau tidak? Betul. Betul. Betul ya. Ya, terima kasih Resya. Yang lain juga terima kasih yang sudah mau menjawab pertanyaan Ibu ya. Nah, dari sini Ibu sudah bisa melihat bahwa kalian mulai memahami penjumlahan matriks ya. Ini penjumlahan matriks itu adalah operasi penjumlahan dua matriks ya, bisa lebih, bisa lebih. Tapi yang di sini yang di pengertiannya itu dua matriks, tapi padahal untuk contoh yang tadi Ibu langsung kasih 3 matriks sama kalian ya. Ada matriks P, ada matriks Q, ada matriks R yang dijumlahkan. Nah, untuk penjumlahan matriks itu kalian itu harus menjumlahkan nih ya. Jadi kalau 34 harus dengan 56, harus dengan 41. 45 dijumlahkannya harus dengan 36 dan 37. 51 dengan 32 dan 46 seperti itu. Jadi kalau matriks penjumlahan itu 34 dengan 36 terus 46, misalnya kalian mau gaya miring gitu ya menjumlahkannya, itu tidak bisa. Soalnya apa? Karena penjumlahan itu syaratnya harus menjumlahkan di ordo yang sama atau di tempat yang sama. Jadi baris dan kolomnya itu harus sama. Jadi kalau baris pertama itu harus dijumlahkan sama dengan baris pertama, dengan baris kedua, dengan baris ketiga, seperti itu ya. Sampai sini paham? Paham, Bu, paham. Iya, terima kasih ya. Nah, untuk rumus penjumlahan matriks, mungkin kalian bisa lihat di sini ada A1 ditambahkan dengan B1. Itu namanya dia barisnya sama, kolomnya juga sama. Selanjutnya A2 ditambahkan dengan B2. Artinya dia sama barisnya pertama, kolomnya kedua. Yang ini baris, yang ke bawah itu kolom ya. Nah, untuk selanjutnya ada soal penjumlahan matriks ya, bisa dilihat ada 3, 4, 5, 2, 6, 8, 6, 2, 4, 2, 1, 7, 3, 8, 13, 11, 9, sama 10. Nah, coba kalian isi menggunakan media pembelajaran. Nah, Ibu akan meminta bantuan kepada temannya. Siapa yang mau menggunakan media pembelajaran yang sudah Ibu share tadi ya di Google Classroom-nya? Bagian yang pertama itu 3. Bagian keduanya 2. Bagian ketiganya 6. Bagian keempatnya 4. Bagian kelimanya 6. Bagian ketujuhnya 2. Bagian ke-8-nya 5. Bagian ke-9-nya 8.
Bagian ke 10-nya 4. Terus yang bagian B-nya 2. Terus 3. 11. 1. 8. 9. 7. 13. 10. Ya, Bu. Nah, ya di media pembelajarannya kan ada ibu masukkan ya matriks A, B, C, dan D gitu. Tapi di soal ada A dan B saja. Nah, coba Sabrina tolong diperbesar dulu ini angkanya jadinya berapa? Jadi berapa hasilnya itu Sabrina? Matriks A tambah B tambah C yang pertama tuh 5. Yang kedua tuh 5. Yang ketiga 17. Yang ke-8 5. Yang keempat 5, yang kelima 14, yang keenam 11, yang ketujuh 12, yang ke-8 21, yang ke-10 14, Bu. Iya, terima kasih Sabrina ya. Jadi yang matriks A ditambah B ditambah C, Ibu sengaja nulisnya 3 ini ya, tapi yang di Excel itu rumusnya bisa ditambahkan A tambah B ditambah C, karena C-nya nggak kita isi angka apapun, jadi kita buat yang A dan B itu isinya adalah 3 ditambah 2, 5, betul ya? Iya, Bu. 4 ditambah 1, 5, betul. 5 ditambah 7, 12, betul. 2 ditambah 3, itu 5. Selanjutnya ada 6 ditambah 8, ya itu juga betul ya. Nah, ada lagi 8 ditambah 13, isinya 21. Yang bawahnya ada 6 ditambah 11, 17. 2 ditambah 9, isinya 11. 4 ditambah 10, isinya 14. Nah, coba Sabrina, yang C itu Sabrina isi angka, terserah Sabrina deh mau isi angka berapa aja. Bebas, Bu. Bebas. Kita coba ya untuk C dan D ya. Yang matriks D-nya diisi juga bebas ya. Angkanya boleh negatif juga boleh. Nah, Sabrina dan teman-teman yang lain, anak-anak kelas 11 TKJ 1 itu dilihat, untuk matriks C dan D itu ada perbedaan tidak? Ada ya, kalau matriks C itu baris dan kolomnya ada 3, barisnya 3, kolomnya 3. Tapi kalau matriks D itu barisnya 2, kolomnya 2. Ketika ditambahkan matriks C dan D ya, Sabrina ada isinya nggak untuk yang matriks 1, 2, 19 itu di sini yang hasilnya? Iya, tidak ada ya. Nah, maka dari itu kalian kalau menjumlahkan itu harus yang barisnya sama, kolomnya sama, atau yang seletak juga ya. Jadi kalau tidak sama ya, jadi tidak ada isinya seperti ini ya. Jadi di sini yang ada isinya hanya 4 dikurang 5. Nah, itu gitu ya. Walaupun penjumlahan, tapi kalau angkanya negatif, nanti kalian setelah ini akan belajar tentang pengurangan juga. Nah, di sini penjumlahan hanya saja angkanya negatif ya. Jadi 4 ditambah dikurang 5, berarti 4 dikurang 5 adalah min 1. Dan 6 selanjutnya dikurang 19, hasilnya min 13. Nah, 5 ditambah 10, 15. 14 ditambah 8, 22. Nah, untuk 3 yang bawah ini sama 17,
sama 1, 2, sama 19 itu tidak bisa dijumlahkan karena tidak ada angka yang lainnya atau ini ordonya berbeda. Jadi kalau ordonya berbeda atau baris dan kolomnya tidak sama, itu tidak bisa dijumlahkan. Ya, Iya. paham ya? Paham. Ya, Sabrina. Sisil, paham Sisil? Sisil, bunga ada tidak nih bunga? Belum terdengar suaranya. Paham. Ada Bu, paham. Oh, ada bunga ya, paham ya bunga? Iya, Terima Bu. kasih Sisil juga ya, paham ya. Sabrina, terima kasih sudah presentasi medianya. Nah, untuk yang lainnya tinggal dicoba ya. Ini mudah, kalian biasa temui ya untuk Excel ini. Nah, silahkan stop sharing ya Sabrina. Terima kasih ya. Ya, Bu, Sudah sama-sama. membantu Ibu dan teman-teman. Nah, selanjutnya itu ya. Di sini ada soal yang kalian sudah kerjakan di Google Classroom ya. Nah, Ibu akan melihat dulu tugas kalian di Google Classroom. Materi penjumlahan matrik yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, kalian di sini untuk yang kelompok 3 dan 2. Nah, kita lihat-lihat ya, ini ada yang untuk kelompok 2 sudah memberikan. Nah, Alia yang mengirimkan ya. Nah, ini. Ya, Bu. Soalnya dibacain dulu, Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil dari LKPD kami. Pertama-tama saya akan membacakan soalnya dulu. Suatu pedagang bubur ayam dan jus buah yang memiliki cabang di 2 tempat mendapatkan hasil penjualan selama 3 baris sebagai berikut. Pada hari pertama, di cabang A dapat menjual 20 bubur ayam, 16 gelas jus buah, dan di hari kedua di cabang A pedagang dapat menjual 25 bubur ayam dan 15 gelas jus buah. Jual 16 bubur ayam dan 15 gelas jus buah, serta di hari ketiga dapat menjual 12 bubur ayam dan 10 gelas jus buah. Tentukan jumlah total penjualan bubur ayam dan jus buah masing-masing dan dari hari pertama, kedua, dan ketiga. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Diskusikan dengan kelompok kalian, tuliskan apa saja yang kamu ketahui dari permasalahan di atas. Cabang A, hari ke-1 sama dengan 20 bubur ayam dan 16 jus. Cabang A hari kedua sama dengan 25 bubur ayam 15 jus. Cabang A hari ketiga sama dengan 24 bubur ayam dan 20 jus. Sama dengan 18. Berapa penjualan bubur ayam cabang B pada hari kedua? 16. Dan berapa penjualan bubur ayam cabang B pada hari ketiga? Sama dengan 12. Setelah berdiskusi dengan kelompok kami juga, cabang A bubur ayam sama dengan 20, 25, dan 24. Cabang B bubur ayam sama dengan 18, 16, 12. Cabang A jus sama dengan 16, 15, dan 20. Cabang B jus sama dengan 12, 15, dan 10. Untuk menentukan total penjualan bubur ayam dan jus per harinya, maka bubur ayam sama dengan cabang A plus cabang B sama dengan 20, 25, dan 24 ditambah 18 dan 16 dan 12 sama dengan 20 ditambah 18 sama dengan 38
25 tambah 16 sama dengan 41. 24 ditambah 12 sama dengan 36. Jus sama dengan cabang A plus cabang B sama dengan 16, 15, 20. Ditambah 12, 15, dan 10. Sama dengan 16 tambah 12 sama dengan 28. 15 tambah 15 sama dengan 30. 20 tambah 10 sama dengan 30. Jadi, total penjualan adalah sebagai berikut. Bubur ayam hari ke-1 sama dengan 38 mangkok. Hari kedua sama dengan 41 mangkok. Hari ketiga sama dengan 36 mangkok. Jus hari ke-1 sama dengan 28 jus. Hari kedua sama dengan 30 jus. Hari ketiga sama dengan 30 jus. Udah, Bu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga, ada Bunga? Bu, Ya. Bunga, tadi penjelasan dari Caca udah paham ya? iya Bu udah paham. Menjumlahkannya itu seperti apa, Bunga? Cara menjumlahkan tadi kan kalau ditanya total bubur ayam, berarti yang dijumlahinnya total bubur ayam dari cabang apa sama cabang apa tadi? Sisil. Iya Bu. Yang dijumlahin tadi tukang bubur punya 2 cabang, cabang apa aja? Cabang A sama cabang B. Jadi kalau di cabang A ada tukang bubur, di cabang B ada tukang bubur. Jadi kalian jumlahkan totalnya berapa. Untuk jus juga sama ya. Jadi kalian menjumlahkan penjualan jus di cabang A, penjualan jus di cabang B ya. Jadi yang dijumlahkan bukan bubur ayam dan jus di cabang A, bubur ayam dan jus di cabang B, bukan seperti itu ya, tapi menjumlahkannya tukang bubur ayam di cabang A dan di cabang B, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu sudah memberikan link soal ya. Link soal sudah ada di Google Classroom. Kalian bisa isi ya. Jawabannya tinggal pilih saja A, B, C, atau D ya. Ibu tunggu 10 menit saja ya. Silahkan diisi. Soal penjumlahan matriks ya. Nah, kalian jangan lupa mengisi soal ini, isi nama lengkap dan juga kelas. Nah, baru kalian jawab pertanyaannya. Pilih A, B, C, D, atau E. Nah, langsung klik kirim ya. Wah, sudah ada yang menjawab 9 orang ya. Ini tadi ya. Untuk selanjutnya itu kita bisa menyimpulkan. Amel ada, Amel? Iya Bu. Ya, coba penjumlahan matriks itu kalau dijumlahkan itu apa yang harus sama? Apa baris dan kolom. Iya, baris dan kolomnya harus sama. Nah, itu kalau misalnya matriks itu sebelumnya bentuknya apa tadi? Kolom. Apa? Tabel. Iya, tabel. Matriks yang tadi kalian jumlahkan itu, jadi kalian sudah mulai paham. Nah, Ibu ulangi lagi. Jadi untuk matriks itu adalah yang terdiri dari baris, kolom, yang lain. Nah, kalau penjumlahan matriks itu harus sama apa?
Ordonya harus sama ya, atau baris dan kolomnya juga harus sama. Nah, terima kasih yang sudah ikut pembelajaran hari ini. Terima kasih juga sudah aktif dalam pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya itu materinya pengurangan matriks ya. Konsepnya sama seperti penjumlahan, hanya ini dikurang ya. Nah, untuk selanjutnya media pembelajaran yang sebelumnya kan Sabrina yang mencoba ya. Mungkin pertemuan selanjutnya bisa Amel atau bisa Bunga atau bisa Resya juga atau Isra ya yang mencoba media pembelajarannya. Nah, kalian bisa mencobanya lagi di rumah untuk diperbaiki lagi supaya nanti untuk materi pengurangan matriks kalian tidak salah dalam menjawabnya. Pembelajaran berikutnya, Ibu mohon jumlah siswanya bertambah dan disiapkan juga paket internetnya untuk pembelajaran serta tugas kelompoknya atau LKPD-nya dikumpulkan seperti biasa di Google Classroom. Bisa. Bisa. Dong SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Luar biasa. Ya, tangan untuk kita semua ya. Terima kasih Ibu ucapkan. Tetap jaga prokes ya di rumah lebih baik daripada kalian harus keluyuran ya, kecuali memang ada kebutuhan yang mendesak. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.